Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Program Komputer. Nah, sebelum kami melakukan presentasi, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Puja Astuti, Jeheska, Lisa Emiliana, dan saya sendiri Sumarni Supriyadi selaku moderator. Oke, kita langsung masuk ke materi. Komputer berasal dari kata komputere, yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Namun secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronika yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya, sehingga akan menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Kemudian komputer itu terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama, hardware atau perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, dan motherboard. Yang kedua, software atau perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi dan sistem operasi. Dan yang ketiga, ada brainware atau pengguna atau user. Kemudian untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Ayu Puja Astuti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sumarni Supriyadi. Bagian B, program komputer. Program komputer atau seringkali disingkat sebagai program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut pada prosesor. Beberapa program komputer dapat dijalankan pada sebuah komputer pada saat bersamaan. Kemampuan komputer untuk menjalankan beberapa program pada saat bersamaan disebut sebagai multitasking. Program komputer dapat dikategorikan menurut fungsinya: perangkat lunak, sistem atau perangkat lunak aplikasi. Bagian C, Undang-Undang Hak Cipta atau Perlindungan. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya ciptaan atau ciptaannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ayu Puja Astuti. Ruang lingkup hak cipta. Yang pertama itu buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kemudian drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, atau meme. Kemudian seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar seni, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan. Kemudian arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi. Kemudian terjemahan, tafsir, sadura, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 5 sampai 19. Kemudian yang pertama itu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terbagi lagi menjadi 4 kategori, yakni hak paten, hak merek, hak produk industri, dan rahasia dagang. Yang pertama itu hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang paten, yang dimaksud paten dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan studi investasi tersebut, atau memberikan
persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua itu hak merek. Sebelumnya, regulasi mengenai hak merek tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Namun, sejak 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 1 UU tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang ketiga itu merek. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang keempat, merek dagang. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lisa Emiliana. Di sini saya akan membahas sanksi bagi pelanggar Undang-Undang Hak Cipta. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial di sini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H untuk penggunaan secara komersial di sini dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E atau huruf G untuk penggunaan secara komersial di sini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sekian dari saya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.